Tapi perempuan juga ada bahaya. Maka di Aceh ada istilah 3. Tampuk, tumpuk, capuk. Misalnya. Kan? Misalnya tampuk itu apa? Tampuk itu di Aceh ini sebenarnya kalau perempuan, kita tidak sebut wanita, perempuan. Jadi perempuan nilainya lebih tinggi kan. Itu di Aceh itu sebagai tonggak utama struktur masyarakat Aceh. Makanya kalau kita lihat sejarah Aceh beda dengan sejarah di dunia lain, yang baik dunia Islam maupun bukan Islam, bahwa wanita perempuan itu punya peran khusus. Bahkan baik itu waktu awal-awal kerajaan Islam Aceh, bahkan sebelum sebelum Islam seperti Putri Oneng juga perempuan. Kemudian Putri Nurul A'la di Perak juga perempuan. Kemudian Putri Raja Samudra Pasai, Putri Nihrasyah, kalau ada itu sebelum adanya Aceh juga perempuan. Kemudian juga di dalam kerajaan Aceh ini juga muncul sultanah-sultanah perempuan. Kemudian juga tokoh-tokoh perempuan yang hebat dalam kerajaan Aceh. Perempuan itu berperan sangat penting di Aceh. Perempuan dalam perspektif positif, ya kan? Makanya kuat tidaknya itu sebenarnya Anisa Imadul Bilad, fakat saluhatul bilad, fakat fasadatul bilad. Perempuan itu tiang agama dan itu betul-betul berada di Aceh. Jadi perempuan itu tiang agama. Kalau rusak perempuan, rusak agama. Begitu juga sistem pemerintahan Aceh. Waktu misalnya lelaki sudah mulai perannya sudah berkurang, misalnya karena banyak yang meninggal, ya, yang bermasalah syahid misalnya, para perempuan Aceh bukan datang minta suami baru, tapi datang dia membentuk pasukan khusus, pasukan Indang Balai, yang dipimpin oleh Malahayati abad ke-16 itu, akhir abad ke-16 awal abad ke-17. Itu menunjukkan bagaimana rasa semangat juang orang Aceh, orang perempuan Aceh masa dulu. Tapi perempuan juga ada bahaya. Maka di Aceh ada istilah 3. Tampuk, tumpuk, capuk, misalnya. Kan? Misalnya tampuk itu apa? Tampuk itu adalah kekuasaan. Jadi yang bisa mempengaruhi baik tidak baiknya itu adalah tergantung kepada kekuasaan ini. Itu tampuk. Kemudian ada juga istilah di Aceh itu tumpuk. Tumpuk itu harta. Jadi harta dan kekuasaan itu kalau salah digunakan bahaya. Dan ada juga istilah kalau orang lama bersebut capuk. Itu lambang daripada perempuan. Walaupun itu bahasanya agak negatif, agak sedikit itu vulgar, ya. Tetapi itu menunjukkan bagaimana apabila bad behavior, yaitu sikap perilaku tidak baik, itu bisa merusak suatu sistem daripada suatu bangsa. Makanya di Aceh itu bagaimana dulunya waktu sultanah perempuan berkuasa di Aceh dari 1641 sampai 1699. 4 sultanah, Safiatuddin Shah, Naqiyatuddin Shah, Zakiyatuddin Shah dan Kemalat Shah, ya kan? Tapi kenapa sultanah ini bisa berkuasa hebat? Karena ada orang ulama besar di belakangnya, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili. Waktu masa Syekh Abdul Rauf meninggal, langsung ada fatwa palsu di Aceh, yang seolah perempuan tidak bisa jadi raja, yang dibawa oleh Badrul Munir Jamalulail. Maka naik orang Arab, orang Jamalulail, unta yang berjalan di waktu malam, kalau istilah Jamalulail itu kan, orang Yaman jadi penguasa di Aceh. Dia pun bukan mudah bisa dapat penguasa di Aceh. Beliau untuk bisa berkuasa kelompok Arab ini di Aceh ini terpaksa dia kawin dulu dengan sultanah. Setelah kawin dengan sultanah, kemudian Syekh Abdul Rauf meninggal, dia ngomong pada istrinya, kamu tidak bisa jadi sultan lagi, kamu harus turun daripada diturunkan. Sudah dapat fatwa dari Arab, pada itu fatwa palsu. Untuk naik suaminya menjadi sultan. Itulah dinasti Arab berkuasa di Aceh pertama. Juga karena perempuan-perempuan baik lagi berkuasa di Arab, orang-orang Arab ini merasakan bahwa karena ini kan dalam sistem ini kan kekuasaan segala-galanya. Maka dalam sistem kekuasaan ini kita baru langgeng berhubungan dengan seseorang, itu 2 hal yang jangan kita sentuh. Yang pertama tentang power dia, kekuasaan dia. Yang kedua tentang income dia, tentang sumber daya logistik dia. Kalau 2 hal, power dan kekuasaan dan tentang akses kepada keuangan, akses kepada kekuasaan dan akses kepada keuangan tidak kita sentuh, maka kita agak aman dalam berhubungan dengan para penguasa ini. Jadi dalam struktur budaya Aceh, urusan tahta, wanita dan kuasa saling bersinggungan sejak dari dulu. Sejauh mana kita bisa mengawalnya atau tidak, bagaimana kita selalu memanagenya atau tidak. Salah manajemen, maka kita akan hancur dan akan rusak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.